Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Norlela, M.Pd, selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ukui. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru, serta siswa-siswi yang kami cintai dan kami banggakan. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan inayahnya lah kita semua bisa berkumpul di dalam halaman ini dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan kondisi yang sehat walafiat. Selain itu, tidak lupa juga selawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita keluar dari zaman kebodohan. Semoga kita semua akan diberikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Pada pagi hari yang cerah ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul, Ayo Kembali ke Dalam Semangat Persatuan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini dapat mendorong kita untuk kembali ke semangat persatuan seperti yang para pemuda sebelum kita dalam Sumpah Pemudanya. Hadirin yang saya hormati, hari ini, tepat 94 tahun yang lalu, sebuah peristiwa yang sangat bersejarah terjadi di negeri tercinta kita ini. Pada waktu itu, semua aktivis pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan di seluruh Indonesia bersatu dan berkumpul untuk berdiskusi dan memprakarsai tonggak persatuan bangsa yang tertuang pada teks Sumpah Pemuda yang berbunyi, Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah Jang Satu, Tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa Jang Satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah tersebutlah yang kemudian mempersatukan seluruh pemuda di Nusantara untuk sama-sama berjuang demi bangsa kini. Hadirin yang berbahagia, namun, yang terjadi saat ini sungguh ironis. Kini kesakralan Sumpah Pemuda sedikit demi sedikit mulai memudar karena kurangnya pemaknaannya oleh para pemuda saat ini. Pada zaman dahulu, pemuda-pemuda Indonesia dan seluruh bangsa ini menghadapi musuh yang nyata, yaitu para penjajah. Namun, para pemuda dan bangsa ini menghadapi musuh yang berbeda, musuh semu, yang perlahan-lahan terus menyusup ke dalam budaya bangsa kita ini. Satu di antaranya adalah individualisme. Hal inilah yang membuat pemuda menjadi individualis dan tak acuh terhadap keadaan yang terjadi di sekitarnya. Padahal, Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia, pernah berkata, "Beri aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia." Beliau menganggap pemuda sebagai agent of change, pelopor perubahan dan kemajuan dalam masyarakat ini. Hadirin yang berbahagia, saat ini, bangsa Indonesia menghadapi permasalahan yang makin kompleks dari hari ke hari. Misalnya, permasalahan hukum, politik, pendidikan, kesenjangan ekonomi, dan kesejahteraan sosial masyarakat yang makin gencar menggerus kehidupan bangsa ini. Lalu, kemana perginya para pemuda saat ini? Kemana perginya mereka ketika Indonesia membutuhkan tenaga mereka demi perubahan bangsa ini ke arah yang lebih baik? Para pemuda saat ini banyak yang memilih tidak mau tahu. Mereka pura-pura tidak melihat, menutup mata dan telinga. Mereka disibukkan dengan urusan masing-masing tanpa menghiraukan keadaan yang terjadi di sekitarnya. Padahal, banyak sekali kebijakan yang butuh dikritisi dengan memberikan solusi-solusi yang tepat untuk menyelesaikannya. Wahai para pemuda-pemudi bangsa, peran pemuda saat ini sangat dibutuhkan untuk membentuk sebuah negara harmonis dan kuat. Dengan perkembangan teknologi saat ini dan kebebasan berpendapat yang makin dijunjung tinggi, seharusnya pemuda bisa lebih optimal lagi dalam menjalankan perannya sebagai agent of change. Kita dapat menyampaikan pendapat melalui berbagai cara, seperti melalui film, musik, fotografi, maupun media lain. Dengan begitu,
Sebagai pemuda kita menjadi aktif dalam menjaga bangsa ini bukannya hanya diam. Sebenarnya, Sumpah Pemuda bukan hanya berperan sebagai pemersatu bangsa, tetapi juga sebagai pendorong para pemuda agar tetap bersemangat dalam berkarya dan memberikan kontribusi yang nyata demi Indonesia. Hadirin yang berbahagia, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Di akhir pidato ini saya berpesan kepada seluruh pemuda-pemudi Indonesia untuk tidak hanya diam, tetapi ikut aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan Indonesia saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukui, 28 Oktober 2022. Keluarga Besar SMK Negeri 1 Ukui.